Kita ada di kawasan Suaka Margasatwa Palian, di mana di sini sudah kita lakukan percobaan untuk merestorasi tanaman natif di kawasan Kars. Jadi kawasan Kars Gunung Sewu itu sebelumnya adalah merupakan kawasan yang tandus, tidak bervegetasi, dan di musim kemarau kelihatan sangat gersang. Kemudian ada beberapa penelitian dari geolog yang menceritakan bahwa terbentuknya landscape Kars Gunung Sewu yang seperti ini didasari oleh adanya atau didukung oleh hutan yang lebat pada waktu itu, di mana hutan yang lebat itu memberikan peran yang sangat penting untuk membuat proses karstifikasi itu berjalan dengan baik, karena hutan yang lebat pada waktu itu pasti didukung kawasan di sini pada waktu itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Penelitian ini sebetulnya didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kita ingin membuktikan benar nggak pada waktu itu kawasan Kars Gunung Sewu itu sudah pernah dihuni oleh kawasan hutan yang lebat. Upaya untuk mencari spesies natif yang pada saat ini tentu sudah merupakan barang yang langka, artinya sulit ditemukan di kawasan Kars Gunung Sewu ini. Kita mencoba dengan melakukan identifikasi terhadap sisa-sisa tanaman yang ada di dalam tanah. Jadi dari deposisi yang menyimpan sisa-sisa tanaman itu kita coba buat ekskavasi, kemudian kita ambil dan kita tahu bahwa di dalam tanah itu ada perlapisan-perlapisan endapan, dan setiap perlapisan endapan itu menunjukkan tahun. Dari hasil identifikasi polen yang tersimpan di dalam deposisi tanah itu kita bisa menemukan berbagai macam spesies yang ditemukan pada saat waktu tertentu. Pada penelitian itu ditemukan sejak dari perlapisan endapan yang berumur 17.000 tahun yang lalu, bahkan lebih, dan ternyata pada waktu itu sudah ditemukan polen dari tumbuhan yang jenisnya itu sekarang banyak ditemukan di daerah pegunungan. Itu artinya adalah bahwa pada kurun waktu 17.000 tahun yang lalu itu kondisi lingkungan di sini adalah seperti misalnya di Kaliurang atau mungkin di tempat-tempat pegunungan yang lain. Sehingga semakin ke atas itu semakin muda umurnya. Itu kemudian ditemukan bahwa flora pegunungan pada 17.000 tahun yang lalu itu berubah menjadi jenis hutan hujan tropika. Jadi vegetasi yang biasa ada di hutan hujan tropika itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kemudian kondisi seperti saat ini ditemukan sejak 2000 tahun yang lalu. Dan itu sesuai dengan penelitian Van Bommelen yang menceritakan bahwa kondisi existing condition itu terjadi kira-kira sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, itulah kenapa itu sebagai dasar bahwa kita melakukan restorasi itu dengan jenis-jenis yang kira-kira kondisinya lingkungan dengan saat ini. Itulah pentingnya kenapa kita harus bisa melakukan penelitian untuk melihat prakondisi starting point kita untuk melakukan restorasi itu sejak kapan. Sejak kapan natif itu kita akui sebagai suatu jenis yang memang diakui bisa dikembangkan saat ini.